Shalom, perkenalkan nama saya Mediator Sanifeni. Saya dari kelas A program studi Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi belajar. Materi ini saya ambil dari kelompok 10. Motivasi belajar adalah sebuah dorongan, hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha untuk sekuat tenaga untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya. Di sini ada dua macam motivasi, yaitu yang pertama motivasi dari luar, yaitu motivasi yang pemicu datang dari luar diri kita. Yang kedua, motivasi dari dalam, yaitu motivasi yang muncul dari inisiatif diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Di sini ada beberapa jenis-jenis dan sifat-sifat motivasi, yaitu yang pertama, bagian A, jenis-jenis motivasi. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, motivasi primer. Motivasi primer yaitu motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis atau jasmani manusia. Yang kedua, motivasi sekunder, yaitu motivasi yang dipelajari menurut beberapa ahli manusia. Ahli manusia yaitu makhluk sosial, perilakunya tidak hanya terpengaruh oleh faktor biologis saja, tetapi juga faktor sosial. Bagian KB, sifat-sifat motivasi, yaitu motivasi intrinsik, yaitu jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauannya sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari diri orang lain. Dalam motivasi ada beberapa tahap-tahap, yaitu pentingnya motivasi dalam belajar, yaitu yang pertama, menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebayanya. Yang ketiga, dapat mengarahkan kegiatan belajar. Yang keempat, dapat membesarkan semangat. Yang kelima, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian belajar. Dalam motivasi belajar, ada beberapa upaya dalam meningkatkan motivasi belajar, yaitu yang pertama, guru perlu menjelaskan tujuan belajar secara hierarkis. Yang kedua, pemecah masalah yang menantang harus disusun dengan baik. Yang ketiga, guru sebaiknya membuat pembelajaran dalam pengajaran unik atau proyek. Yang keempat, guru harus mengatur bahan dari yang paling sederhana hingga menantang. Yang kelima, guru perlu memberitahukan kriteria keberhasilan atau kegagalan belajar. Sekian penjelasan saya. Shalom.